Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Ikhlas Pasar Minggu, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada subuh ini. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seperti biasa, setiap subuh Sabtu pertama setiap bulan jadwal kajian subuh di Masjid Al-Ikhlas. Kita sambung kembali kajian tentang hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Subuh ini sampai pada hadis yang ke-24. Hadis nomor 24. Silakan dibuka bukunya. Ini hadis ini cukup panjang. Kalau di buku itu mungkin satu halaman mungkin. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari namanya. Abu Dzar Al-Ghifari. Biografi Abu Dzar Al-Ghifari sudah kita jelaskan pada hadis yang ke-18. Jadi tidak kita ulang lagi. Karena hadis yang ke-18 itu juga diriwayatkan oleh Abu Dzar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Beliau meriwayatkan dari Rabb-nya. Nabi meriwayatkan dari Rabb-nya azza wa jalla. Maka ini disebut dengan hadis qudsi. Inilah hadis qudsi. Diriwayatkan oleh Nabi dari Allah langsung. Annahu qala, dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar hadis qudsi? Hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an makna dan lafaznya itu dari Allah. Beda hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, disampaikan oleh Nabi dengan lafaz Nabi, kata-kata Nabi sendiri. Tapi kalau Al-Qur'an, lafaznya, maknanya semua dari Allah, persis. Lalu bedanya, Al-Qur'an itu mukjizat. Mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Kalau hadis qudsi bukan mukjizat. Kalau Al-Qur'an boleh, kalau hadis qudsi boleh meriwayatkannya secara makna. Kalau Al-Qur'an tidak boleh, harus pas betul bagaimana teksnya, begitu yang diriwayatkan. Lalu kalau Al-Qur'an satu huruf dibaca dapat 10 pahala. Yasin, itu 20 pahala. Tapi kalau hadis qudsi tidak begitu. Hadis qudsi cuma dapat pahala membacanya secara keseluruhan saja, tidak per hurufnya. Kalau Al-Qur'an tidak boleh dipegang, dibaca oleh orang yang junub. Tapi kalau hadis qudsi boleh. Itu beda hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kalimat-kalimatnya itu disebut dengan ayat, kumpulan-kumpulan ayat disebut dengan surat. Kalau hadis qudsi tidak ada disebut ayat dan suratnya. Itu mengenai hadis qudsi dan Al-Qur'an. Nanti kalau ada yang nanya apa itu hadis qudsi,
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, disampaikan oleh Nabi sesuai dengan lapas Nabi. Inni haramtu zulma 'ala nafsi. Inni haramtu zulma 'ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi langsung kita baca per kalimat, langsung kita jelaskan. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencegah dirinya untuk tidak berbuat zalim. Atau Allah tidak mungkin berbuat zalim. Bukan karena Allah tak mampu. Kalau Allah mau, bisa saja Allah berbuat zalim. Tapi tidak mungkin, karena Allah itu punya sifat maha adil, maha bijaksana. Maka orang yang adil, bijaksana tidak mungkin berbuat zalim. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim bukan karena tidak mampu, tapi karena Allah itu punya sifat maha adil, maha bijaksana. Beda sama kita. Kalau manusia, kadang dia tidak berbuat zalim itu bukan karena dia tak mau, karena dia tak mampu. Kadang kita kalau tidak berbuat zalim kita karena kita tak mampu. Kalau mampu sebetulnya mau juga berbuat zalim. Punya kekuasaan, mau juga menindas orang. Tapi Allah tidak berbuat zalim itu bukan karena Allah tidak mampu. Tapi kalau manusia ketika dia mampu berbuat zalim, dia tahan dirinya, tidak dia lakukan, maka itulah yang paling hebat. Itulah perbuatan yang paling terpuji dan bijaksana. Misalnya orang yang sehat dia secara jasmani sehat, kesempatan ada, duit banyak, bisa dia tahan tidak berzina. Maka ketika itu itulah perbuatan yang bijaksana, perbuatan yang paling terpuji, bisa dia tahan. Lain cerita kalau orang yang sakit. Orang yang sakit tidak sehat, impoten, lalu dia tidak berzina, ya wajar, karena dia tak mampu. Tapi ketika mampu, punya kesempatan, bisa ditahan, itulah yang paling hebat. Maka Allah adalah maha bijaksana dan maha adil, tak mungkin Allah berbuat zalim. Jadi kalimat inni haramtu zulma 'ala nafsi, ini kalimat ini bukan kalimat yang biasa. Ini kalimat yang tidak biasa atau tidak umum. Semacam sindiran, teguran Allah kepada kita manusia. Karena setelah itu kalimatnya adalah waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Aku haramkan atas diriku, juga aku jadikan haram atas kalian, kata Allah. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan, sedangkan aku saja yang punya kekuasaan tanpa batas, kekuasaanku tanpa batas, kata Allah, aku tidak berbuat zalim. Lalu kenapa kalian manusia yang punya kekuasaan hanya sedikit saja, sebentar saja, kenapa kalian berbuat zalim? Inni haramtu zulma 'ala nafsi. Maka Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada kita hambanya. Dalam ayat itu banyak Allah sebutkan, wa mallahu yuridu zulman lil ibadi, dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Surat Al-Mu'min ayat 31.
Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Surat Fusilat ayat 46. Innallaha la yazlimun nas syai'a, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Surat Yunus ayat 44. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang pun walaupun sebesar zarah. Surah An-Nisa ayat 40. Itu Allah tidak mungkin zalim terhadap kita hambanya. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hatman. Siapa yang mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan pengurangan haknya. Maksudnya ketika kita beramal, misalnya pahalanya 100, maka tak mungkin akan Allah kurangi jadi 90, jadi 80. Tidak akan mungkin Allah menzalimi kita. Begitupun kejahatan yang kita lakukan cuma 10, ya 10, tidak akan Allah tambah. Pahala tidak Allah kurangi, dosa tidak Allah tambah, hanya apa yang kita kerjakan saja. Maka jangan kita pernah suuzon kepada Allah. Terkadang kita sering ketika kita ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, kesulitan, kadang kita banyak yang berkata dalam hati, kenapa lah Allah kok begitu kali? Padahal saya sudah sholat. Ya, nggak adil Allah. Itu tak boleh, haram hukumnya. Mengatakan Allah tak adil itu sama kita mengatakan Allah berbuat zalim. Kenapa Allah tak adil? Maka haram hukumnya. Ketika kita mengatakan Allah tidak adil, berarti kita mengatakan Allah itu berbuat zalim. Maka ini ditegaskan oleh Allah. Karena bisa jadi musibah, bencana, kesulitan yang kita hadapi itu ada kalanya untuk menghapus dosa. Karena Allah sayang kepada kita, Allah berikan kesulitan, kesusahan untuk mengangkat dosa, menghapus dosa kita. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alhammi yuhammuhu illa kuffira bihi min syai'atihi. Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa penyakit, sakit dia tak sembuh-sembuh, capek, letih, sedih, khawatir, galau, sampai bahkan tertusuk duri, terantuk kaki kita jalan, terantuk batu, melainkan Allah ampuni dosa-dosanya. Setiap rasa sakit yang kita derita itu sebagai penghapus dosa. Bukan karena Allah tak adil. Ada kalanya untuk mengangkat derajat. Dosa kita tak punya lagi, dari hapuskan Allah untuk mengangkat derajat kita, naik kelas. Dari kelas 1 naik kelas 2, dari kelas 2 naik kelas 3. Ada kalanya pula sebagai teguran, supaya kita kembali bertaubat, kembali kepada jalan Allah. Jadi bukan karena Allah zalim. Lanjut hadis, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, dan aku menjadikan kezaliman itu haram juga di antara kamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Fala tazalamu, jangan kalian saling menzalimi. Sekarang zalim itu apa? Kita biasa mendengar zalim,
Apa Buya zalim itu Buya? Biasa kita menyebutnya aniaya, ya kan? Aniaya. Zalim kalau secara bahasa artinya gelap. Gelap. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Orang-orang yang zalim itu nanti gelap dia di hari kiamat. Menurut istilah zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim. Dompet orang harusnya di kantong orang, kita pindahkan ke kantong kita. Zalim. Pewarna tekstil, pewarna pakaian dipakai untuk pewarna makanan, dijual. Itu zalim. Tidak seharusnya itu dilakukan, zalim. Tanaman kita sampai ke tanah orang. Harusnya di tempat kita saja, tapi sampai di tanah orang, maka itu zalim. Bangun ruko kita harusnya di tanah kita saja, sampai pula ke jalan, zalim. Tidak seharusnya di situ, letakkan di situ, zalim. Patok tanah harusnya di sini, digesernya sedikit, zalim. Melampaui batas, zalim. Beras raskin yang harusnya untuk orang miskin diambil orang-orang kaya, zalim. Bantuan bansos, subsidi harusnya untuk orang miskin diambil orang kaya, zalim. Tidak seharusnya. Gaji anggota karyawan yang sudah capek bekerja harusnya keluar tanggal 1, dikeluarkan tanggal 10. Itu zalim. Ini bos-bos banyak di sini. Gaji tukang panen harusnya sudah dikeluarkan hari itu, ditunda pula 2 hari. Yang paling parah itu sekarang gaji guru MDA Pak. Udahlah nerima gaji itu cuma 300.000 sekali 3 bulan, itu pun masih dipotong, masih ditunda juga. Betapa zalimnya itu. Seharusnya diberikan, tidak diberikan, maka zalim. Juga memilih pemimpin, seharusnya kita pilih yang baik, tapi karena serangan pajar, amplop, dipilih yang jahat, maka itu pun zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Zalim ada 2. Yang pertama, zalim pada diri sendiri. Perbuatan yang bisa merusak akal kita, merusak badan kita, dan menjerumuskan ke dalam neraka. Itu zalim pada diri sendiri. Merusak akal, narkoba, khamar, walaupun dibeli dengan duit sendiri. Kadang kan itu alasannya. Kenapa kalian yang sibuk? Aku beli pakai duitku sendiri, aku minum sendiri, makai sendiri. Itu juga zalim pada dirinya sendiri. Tak boleh juga. Setiap perbuatan yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka, itu zalim pada dirinya sendiri. Lalu zalim kepada orang lain. Ini menyangkut nyawa, menyangkut harta. Tak boleh membunuh, tak boleh mencuri, mengambil harta orang lain. Menyangkut kehormatan, tak boleh mencaci maki, memfitnah, menghasut. Menyangkut keturunan, tak boleh berzina. Itu zalim kepada orang lain.
Dan di antara banyaknya zalim ini, yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah syirik. Syirik itu zalim yang paling tinggi. Inna syirka la zulmun azim. Surah Luqman ayat 13. Sesungguhnya mempersekutukan Allah, syirik, la zulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Zalim yang paling besar adalah syirik. Maka orang yang kafir, orang yang musyrik, mereka adalah orang yang zalim. Maka intinya, semua perbuatan dosa itu termasuk zalim. Semua perbuatan dosa itu termasuk zalim. Jangan sampai kita berbuat zalim, baik kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Sedangkan kepada diri sendiri pun tak boleh. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada hadis, dilarang Nabi pakai sendal sebelah. Tak boleh pakai sendal sebelah, karena kita zalim kepada kaki yang sebelah lagi, yang tak pakai sendal. Begitu, sampai begitu. Kepada diri sendiri pun tak boleh kita zalim, apalagi kepada orang lain. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Demikianlah siksaan Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Penduduk-penduduk yang zalim dulu, nabi-nabi terdahulu itu, kalau sudah Allah timpakan azab, habis langsung, tak bersisa. Allah turunkan hujan batu, Allah balikkan, hilang langsung. Itu siksaan untuk orang-orang yang zalim. Dalam hadis Bukhari, man kanat lahu mazlamatun li akhi min 'aldihi aw syai'in, siapa yang pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, apakah itu menyangkut kehormatannya atau apapun bentuk zalim itu, falyatahallalhu minhul yauma qabla, maka mintalah kehalalannya, minta maaflah selagi masih di dunia. Al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum datang hari yang ketika itu tak lagi berguna dinar, duit, dirham. In kana lahu amalun salihun ukhiza minhu biqadri mazlamatihi. Karena kalau sudah sampai hari itu, hari kiamat nanti, tak lagi ada dinar, tak ada lagi dirham, tak bisa lagi dibayar. Membayarnya adalah dengan amalun soleh, dengan amal soleh, diambil diberikan kepada orang yang dia zalimi, biqadri mazlamatihi, sesuai kadar kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanat, bagaimana kalau dia tidak punya kebaikan? Rupanya sudahlah zalim, tak ada pahala sedikit pun, yang ada cuma dosa saja. Apa yang mau diberikan? Tak ada yang mau diberikan kepada orang lain. Maka ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, diambil dosa saudaranya tadi, diberikan kepada dia. Tak ada pahala yang mau diberikan, dosa orang diambil diberikan kepada dia sesuai dengan kadar kezalimannya. Itu pesan Nabi. Selesaikanlah ketika masih di dunia. Kalau itu utang yang tak dibayar-bayar, bayar. Kalau itu ada hak orang yang kita ambil dulu, maka selesaikan ketika masih di dunia, kata Nabi. Ketika masih bermanfaat duit, dinar, dirham, selesaikan sekarang. Maka kalau ada orang yang terzolimi, dia jangan diam saja, tapi ceritakan kepada orang lain, sampaikan kepada orang lain.
Kalau ada orang yang terzolimi, ceritakan supaya nanti ketika Allah balas orang yang zalim itu, orang tahu oh ini akibat dia zalim. Ini orang ini karena dia jahat ini, makanya Allah balas. Supaya orang tidak melakukannya lagi yang seperti itu. Nah, ceritakan, mengadu kepada Allah. Tapi ada kalanya Allah ulur azab bagi orang yang zalim itu. Tidak langsung Allah timpakan azabnya, tapi Allah ulur, Allah tahan. Innallaha la yumli lil-zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan siksa bagi orang yang berbuat zalim. Nah, Allah tahan dulu, Allah ulur. Allah ulur, umurnya panjang, badannya sehat, rezekinya banyak, jabatannya tetap tinggi, tak turun-turun. Padahal dia zalim, Allah tahan. Hatta iza akhazahu lam yuflithu. Tapi nanti begitu Allah timpakan azab, tidak Allah lepaskan lagi. Nah, begitu mulai azab itu tidak Allah lepaskan lagi, tak ada kendornya lagi, gas terus. Memang Allah tahan. Innama numli lahum. Dalam Al-Quran Allah sebutkan innama numli lahum, kami ulur bagi mereka. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa, Allah ulur bagi mereka. Untuk apa Allah ulur? Liyazdadu ithma, supaya makin bertambah dosanya, makin asik dia berbuat dosa, makin zalim dia, makin banyak menumpuk dosanya. Dia sangka Allah lupa kepada dia. Aku selama ini berbuat dosa, tak pernah sholat, lancarnya rezekiku, kata dia, sehat badanku. Berarti lupa Allah ni. Jadi terus saja dia berbuat dosa, tak pernah ditegur oleh Allah, terus berbuat dosa. Walahum azabun muhin. Setelah itu barulah Allah akan menimpakan azab yang paling hina untuknya. Dan ketika azab itu Allah berikan, tak Allah lepaskan lagi. Itu bagi orang-orang yang zalim. Ada kalanya Allah langsung timpakan balasan, ada kalanya Allah ulur. Maka kita jangan heran nanti melihat orang yang selalu berbuat zalim, berbuat dosa, tapi kenapa hidupnya lancar saja. Inna kaidi matin, itu adalah tipu daya Allah supaya dia terlena lalu tiba-tiba mati. Itu yang paling bahaya. Kalau masih Allah berikan sakit, maka bersyukurlah Pak. Masih Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat berarti. Yang paling ngeri itu orang yang berbuat jahat seumur hidupnya, sehat dia, tiba-tiba mati langsung. Bisa kecelakaan atau bisa langsung mati begitu saja. Sekarang banyak orang mati tanpa sebab. Itu yang paling mengerikan. Tak ada Allah kasih dia kesempatan untuk bertaubat lagi. Tapi kalau kita masih diberikan Allah sakit, itu tanda Allah masih sayang kepada kita. Allah berikan rambu-rambu, lampu kuning, tidak langsung lampu merah, lampu kuning. Hati-hatilah, taubatlah, ke masjidlah. Itu tentang kalimat yang pertama, tentang zalim. Lanjut hadis. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Setiap kamu sesat, semua kamu ini sesat, kata Allah. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka akan aku berikan kamu hidayah. Jadi semua kita ini sesat tanpa hidayah dari Allah. Tanpa hidayah dari Allah, kita semua ini sesat. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah itu. Hidayah itu tidak datang dengan sendirinya. Hidayah tidak datang tanpa sebab. Walaupun sholatnya di Mushola Al-Hidayah,
Hidayah itu tetap juga harus dijemput. Hidayah datangnya itu ada sebabnya. Dia harus dicari, dijemput, sama seperti rezeki. Rezeki Allah berikan, tapi harus dijemput, harus ada usaha. Ada 3 hal tentang hidayah ini. Yang pertama, hidayah itu diminta kepada Allah. Ini Allah perintahkan, fastahduni, mintalah kepadaku hidayah. Maka hidayah itu diminta dengan doa. Terus setiap subuh kita baca, Allahumma hadina fi man hadait. Ya Allah, berikan kami hidayah sebagaimana orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Diminta dengan doa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ghafaf wa ghina. Ya Allah, berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk, ketakwaan, kekayaan. Doa meminta hidayah. Yang kedua, hidayah itu dijemput. Setelah diminta, dijemput dia. Dengan apa dijemput? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Hadir di majelis ilmu. Itu menjemput hidayah. Baca buku, menjemput hidayah. Orang yang masuk Islam mu'allaf itu mereka ada usahanya, bukan mereka diam lalu tiba-tiba mu'allaf. Ada yang mempelajari Al-Quran, walaupun tujuan pertamanya bukan untuk mencari hidayah, hanya untuk menyerang Islam misalnya. Ada dibacanya Al-Quran terus, dibacakan maknanya, tiba-tiba dapat hidayah. Dia dapat hidayah itu karena usahanya itu membaca, mencari tahu. Maka hidayah itu harus dijemput dengan ilmu. Lalu yang ketiga, hidayah itu harus dia dirawat. Setelah diminta, dijemput, dirawat. Dirawat dengan apa? Dengan amal soleh. Setelah dapat kita hidayah, kita beramal soleh untuk merawat hidayah itu. Datanglah ke masjid. Tak bisa 5 kali sehari, datanglah 3 kali. Tak bisa 3 kali, 2 kali. Tak bisa juga sekali. Setiap hari datang ke masjid, merawat hidayah yang sudah Allah berikan. Termasuk kajian subuh setiap Sabtu ini pun dalam rangka merawat hidayah. Kajian Rabu merawat hidayah. Majelis-majelis ilmu merawat hidayah juga. Itu tentang hidayah. Lanjut hadis. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Semua kamu itu kelaparan. Semua kamu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. At'imkum, maka akan aku beri kamu makan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, setiap kamu itu telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, maka akan aku beri kamu pakaian. Dua kalimat ini menunjukkan bahwa sebagai hamba, manusia itu sangat butuh kepada Rabb-nya. Kita itu sangat membutuhkan Allah, sampai pada pakaian, makanan itu kita minta kepada Allah. Tapi saya dikasih makan bukan sama istri saya, Pak. Di rumah dikasih makan sama istri. Istri bisa masak karena ada duit beli beras. Duit dapat dari suami yang bekerja. Suami bisa bekerja karena badan sehat, Allah yang memberi sehat. Karena ada orang yang belanja di kedai, berdagang, Allah yang mendatangkan orang. Maka semua yang kita makan, semua yang kita pakai, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Coba cari apa yang kita makan yang tidak dari Allah. Semuanya dari Allah. Maka kita hendaklah meminta kepada Allah. Hendaklah kalian meminta kepadaku, kata Allah. Karena pada hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa. Semuanya hanya pinjaman dan pemberian dari Allah. Meskipun nampak secara zahir orang bisa makan karena usahanya tadi, karena profesinya, karena pekerjaannya, tapi itu semua bisa dilakukan karena Allah. Tak ada yang lain. Maka mintalah makan kepadaku. Lalu setelah kita minta, apakah makanan turun dari langit seperti diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Musa? Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kalau pada umat Nabi Musa ya diminta oleh Nabi Musa turun makanan dari langit, manna wassalwa. Kepada Nabi Isa pun begitu, berdoa Nabi Isa meminta makanan, turun hidangan dari langit untuk pengikut Nabi Isa. Maryam pun begitu, Allah turunkan makanan dari langit. Tapi kita tentu tidak. Kita minta, ya Allah berikan aku makan, tak turun dari langit ya. Ya Allah berikan kami sarapan, tak turun dari langit ya. Maknanya minta kepadaku maka akan aku berikan, maknanya Allah mudahkan. Allah mudahkan caranya. Cara mendapat rezeki itu Allah mudahkan. Itu. Ada orang yang kerjanya sedikit saja tapi makan juga. Ada orang yang banting tulang, pagi-pagi pulang petang sampai malam pun sama juga kadang dengan yang kerjanya sedikit tadi. Maka maknanya Allah mudahkan. Karena semua isi alam semesta ini tunduk kepada Allah. Baik yang hidup, yang mati, semuanya tunduk kepada Allah. Allah kuasa menggerakkan awan. Allah gerakkan awan, turun hujan. Dengan hujan tumbuh tanaman. Allah yang kuasa menumbuhkan sawit, mengeluarkan buahnya. Allah yang mengeluarkan. Allah kuasa menggerakkan hati orang untuk singgah ke toko kita, membeli dagangan kita. Coba bayangkan berapa banyak bengkel di pasar Minggu. Tak ada yang, semua ada pelanggannya sendiri-sendiri. Allah yang menggerakkan hati orang. Berapa banyak kedai makanan, pecel lele, rumah makan. Allah yang menggerakkan hati orang. Saya pun kadang termenung juga, Pak. Setiap orang belanja ke kedai, kalau saya lihat orang jauh itu saya tanya, Bapak dari mana? Dari Pekanbaru, katanya. Maka saya berpikir juga, dari Pekanbaru berapa banyak toko yang dilewatinya, akhirnya belanja di tempat kita. Allah yang menggerakkan. Itulah rezeki kita. Kadang ada juga mau ke Pekanbaru, singgah tempat kita, padahal di sana banyak toko. Allah yang menggerakkan hati orang. Itulah sudah rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan yang melata di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Semua makhluk yang hidup di bumi ini Allah jamin rezekinya. Inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Manusia tidak akan mati sampai dia habiskan jatah rezekinya. Artinya selama kita hidup ada rezeki kita. Kalau tak ada rezeki lagi, berarti sudah mati. Selama hidup kita masih ini, berarti masih ada rezeki kita. Tapi yang anehnya, banyak orang mencari rezeki, Allah yang memberikan rezeki, tapi dia mencari rezeki sampai lupa kepada Allah. Padahal Allah yang memberikan rezeki, tapi dia sampai lupa kepada Allah karena mencari rezeki itu. Saking semangatnya bekerja sampai tak sholat.
saking hebatnya bekerja sampai tak puasa. Ya, alasannya mencari rezeki kerja. Padahal Allah yang memberikan, Allah jamin. Tapi sampai lupa pula kepada Allah. Maka dua kalimat ini, kalian semua lapar, kalian semua telanjang, mintalah makan kepadaku, minta pakaian kepadaku. Ini menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Kita sebagai hamba ini butuh kita kepada Allah. Ini menjelaskan bahwa kita ini lemah. Maka jangan sombong, jangan zalim. Nah, balik lagi ke kalimat yang pertama. Makan kalian, pakaian kalian, aku yang berikan, kata Allah. Maka jangan zalim. Maka kalau mau rezeki, minta kepada Allah. Mau makan, minta kepada Allah. Mau pakaian, minta kepada Allah. Mau tempat tinggal, minta kepada Allah. Dan ini pun kalau bisa kita ajarkan kepada anak kita. Anak-anak yang masih kecil, ya minta duit, suruh dia minta kepada Allah dulu. Ini coba diamalkan nanti. Anak meminta makan, suruh minta sama Allah dulu, berdoa dulu. Coba diajarkan anak-anak mulai sekarang begitu. Asal minta duit, minta kepada Allah dulu, baru kasih duit. Jelaskan, ini kan dari ayah, ini kan dari ibu. Kami ini cuma wasilah saja, perantara. Yang memberikan ini Allah. Diajarkan anak kita mulai sejak kecil begitu. Lanjutan hadis, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari. Sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Siang dan malam berbuat dosa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Aku mengampuni semua dosa-dosa kalian itu. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, pasti akan aku ampuni. Siang malam berbuat dosa, akan Allah ampuni semua dosa. Maka minta kepadaku, kata Allah, minta ampun kepada Allah. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Tak ada manusia yang tak pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, kata Nabi. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Maka minta ampun kepada Allah. Orang yang baik bukan orang yang tak pernah berbuat dosa. Tak ada orang yang tak pernah berbuat dosa. Tapi orang yang baik adalah yang dia sadar kalau dia salah, sadar dia kalau itu dia dosa, lalu dia minta ampun kepada Allah, bertaubat, memperbaiki diri setelah itu. Maka Allah perintahkan kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Maksudnya supaya kamu selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Wallazi nafsi biyadih law lam tuznibu la zahaballahu bikum. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Nabi, jika kalian tidak lagi berbuat dosa, maka Allah akan hilangkan kalian dan akan Allah datangkan kaum yang lain, lalu mereka berbuat dosa dan kemudian Allah ampuni. Fayastaghfirunallaha fayaghfir lahum. Seandainya manusia ini semua tak lagi berbuat dosa, Allah datangkan makhluk yang lain, lalu mereka berbuat dosa, maka Allah ampunkan dosanya. Ini bukan berarti kalau begitu bagus kita berbuat dosa. Bukan. Hadis ini ingin menerangkan bahwa Allah itu suka, senang memberikan ampunan kepada hambanya. Seandainya, ini kan seandainya, tak mungkin manusia tak berdosa. Seandainya tidak kalian lagi berbuat dosa, Allah datang ke makhluk yang lain, lalu Allah ampunkan ketika mereka berdosa. Allah senang kepada hambanya, sayang kepada hambanya. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, hamba-hambaku yang berdosa, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah.
La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bertaubat dan minta ampun kepada Allah, niscaya akan Allah ampunkan sebanyak apapun dosa kita. Hadis ini untuk supaya orang tidak putus asa. Oh, saya banyak dosa saya. Semua dosa sudah saya lakukan. Apakah diterima Allah taubat saya? Nah, ini jawabannya. Allah terima. Kalau memang betul-betul taubat, Allah terima. Allah hapuskan semuanya. Lanjutan hadis. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhalli. Sesungguhnya kalian tidak dapat memudaratkanku. Fatadurruni, tidak dapat memudaratkanku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak dapat memberikan manfaat kepadaku. Kalian tidak bisa memudaratkanku dan kalian tidak bisa memberikan aku manfaat. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya orang pertama, sejak orang pertama sampai orang terakhir, wa insakum wa jinnakum, dari kalangan golongan manusia, dari kalangan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, dari orang pertama sampai orang terakhir dari jin dan manusia berkumpul, semuanya bertakwa sebagaimana orang yang paling bertakwa di antara kamu, semuanya baik. Ma zada zalika fi mulki syai'an, maka tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya dari orang pertama sampai orang terakhir dari kalangan jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, semuanya berbuat dosa, semuanya durhaka, mana qasa zalika min mulki syai'an, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Baik semua orang di dunia ini, tidak menambah kekuasaan Allah. Berdosa semua orang, durhaka semua, tak ada lagi yang menyembah Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kita tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada Allah. Kalimat ini menunjukkan kita ini lemah. Kita ini tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Allah tidak butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Beribadah kita, solat kita, beriman kita, tidak menambah kekuasaan Allah, tidak berubah kekuasaan Allah. Kita tinggalkan solat, kita tinggalkan puasa, kafir kita, musyrik, Allah pun tidak akan berkurang kekuasaannya. Yang rugi diri kita sendiri. Itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Lanjutan hadis. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, dari orang pertama sampai orang terakhir dari jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin, berkumpul pada suatu tempat, fasa'aluni, mereka meminta kepadaku, semua orang berkumpul lalu meminta kepada Allah, fa'ataitu kulla insan mas'alatuhu, lalu Allah kabulkan semua permintaan itu. Ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusu al-mihyatu idza udkhilal bahra. Berkumpul semua orang meminta, lalu Allah kabulkan, maka tidak akan mengurangi sedikit pun karunia Allah, melainkan sebagaimana jarum dimasukkan ke dalam laut, diangkat, maka air laut tak akan berkurang. Dimasukkan jarum ke dalam laut, diangkat, air laut tidak berkurang. Begitulah Allah kabulkan semua permintaan manusia dan jin. Allah kabulkan apa yang mereka minta,
karunia Allah, nikmat Allah tidak akan pernah berkurang. Ini menyampaikan, menjelaskan betapa besarnya, luasnya karunia Allah. Laut yang begitu besar, luas, dimasukkan jarum yang begitu kecil. Perumpamaannya, ini perumpamaan. Seberapa kecilnya? Kadang kita manusia sulit. Seberapa besarnya, seberapa kecilnya, Allah berikan perumpamaan. Seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut, diangkat, maka air laut tidak berkurang sedikit. Maka kalau kita meminta kepada Allah, jangan minta sedikit, mintalah banyak. Kalau minta surga, minta yang paling tinggi. Kalau minta untuk kebutuhan hidup di dunia ini, minta, berdoa, minta yang paling banyak, jangan minta sedikit. Ya Allah, berikanlah aku kaplingan, 1 kapling jadilah. Jangan minta, ya Allah berikanlah sejauh mata memandang. Ya Allah, berikanlah aku ruko 1 pintu jadilah. Minta yang banyak. Tapi setelah minta yang banyak, sesuaikan sama usaha kita. Jangan minta sawit sejauh mata memandang, tapi kerjanya sedikit. Nah, ini untuk motivasi. Kalau mau minta, minta yang banyak. Jangan membatasi doa, jangan membatasi permintaan kepada Allah. Kalimat hadis yang terakhir, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku catat semuanya untuk kalian, kemudian akan aku balas. Semua perbuatan kita Allah catat dan akan Allah balas. Sekecil apapun amal perbuatan, Allah catat dan Allah balas. Wa inna alaikum lahafizin, bersama kalian ada malaikat penjaga, kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu kerjakan. Setiap amal kita Allah catat dan Allah beri balasan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satu kata pun yang terucap melainkan ada di sisi kalian malaikat yang mengawas dan selalu siap mencatat. Itulah makna surat Al-Zalzalah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan walau hanya sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melaksanakan kejahatan walau hanya sebesar zarah, dia pun akan melihat balasannya. Nanti di akhirat, balasan itu Allah cukupkan nanti di akhirat. Terkadang tidak di dunia ini Allah langsung balas. Berbuat baik kita, ada yang Allah balas sedikit, Allah kasih 10% dulu, nanti 90%-nya di akhirat. Maka jangan heran kita, orang yang sudah banyak beramal ibadah, susah juga hidupnya nampaknya. Allah masih tahan, balasan itu Allah tahan, nanti Allah cukupkan di akhirat, bukan ketika di dunia. Kalimat yang terakhir hadis, faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah. Wa man wajada ghaira zalik, dan siapa yang mendapatkan selain dari itu, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan sekali-kali dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Siapa yang mendapatkan kebaikan ketika di dunia, siapa yang ketika di dunia ini orangnya baik dia ketika di dunia, suka berbuat kebaikan, suka beramal soleh, maka bersyukur kepada Allah. Kita yang alhamdulillah rajin ke masjid, itu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Karena kita bisa datang ke masjid, kita bisa sholat, itu karena taufik dan hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, maka kita bersyukur.
Tapi siapa yang tidak baik dia, orang jahat, suka maksiat, suka melakukan keburukan, malas ibadah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan siapapun, jangan salahkan kondisi, jangan salahkan lingkungan, salahkan dirimu sendiri. Tak mau datang ke masjid, kalau ditanya kenapa bapak tak mau ke masjid pak? Lah imamnya tak mantap katanya. Tak ada imamnya, imam pula disalahkan. Sudah ada imamnya, itu tak ada imamnya pak, tak bagus imamnya. Yang azannya nggak bagus, yang azan pula lagi disalahkan. Orang yang disalahkan dia yang malas ibadah, disalahkan orang lain. Kenapa kau suka mabuk, suka judi? Gara-gara kawan. Kawan yang disalahkan. Jangan menyalahkan yang lain, salahkan dirimu sendiri. Ngapa berkawan sama dia? Kenapa tinggal di situ? Cari lingkungan yang baru, cari kawan yang baru. Itu ketika di dunia. Kalau baik, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau jahat, jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Tapi nanti ketika di akhirat, orang yang mendapat kebaikan maksudnya orang yang masuk surga. Orang-orang yang masuk surga itu nanti mereka memuji Allah. Dalam Al-Quran mereka katakan alhamdulillahillazi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalaulah Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Orang-orang sudah nanti yang masuk surga itu mereka mengucapkan alhamdulillah. Itu maknanya. Orang yang mendapat kebaikan bersyukur kepada Allah. Dan orang yang masuk ke neraka, mereka hanya bisa menyesali dirinya. Apa kata mereka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Andaikan dulu kami mendengar, kami mau berpikir, mendengar peringatan, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Mereka menyesali dirinya sendiri. Maka kalimat yang terakhir ini supaya kita introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Hisab diri sendiri sebelum Allah yang menghisab kita. Bis hadisnya. Supaya kita introspeksi diri. Habis waktu. Tak ada sinyal apa sini. Pasti nggak ada yang bertanya kan? Udah jelas. Antara udah jelas atau antar tidur tadi? Dua aja kemungkinan. Jadi ini termasuk hadis qudsi. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Jadi ada ibunda dari Dedek Bil Khairi, mertua Mas Heri, meninggal malam tadi. Sudah kita kirim di grup. Meninggalnya di kampung sana, di Perandan. Ya, mertua Mas Heri Yono Pecelele. Mas Herinya sudah ada di kampung. Si Dedek malam tadi bertolak ke kampungnya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Untuk Ibu Rubiah binti Ngatiman, mudah-mudahan Allah termasuk beliau ini husnul khatimah. Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Untuk Ibu Rubiah binti Ngatiman, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabtu depan di mana kita? Musalla Anamiro Pak ya? Musalla Anamiro atau Musalla Al-Hidayah? Musalla
An-Namirah lagi jadwal gitu. Sabtu depan di musola An-Namirah, potong kambing. Kambing. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi